Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya dimanapun kalian berada. Di awal cerita ini saya akan menceritakan asal-usul kota yang ada di negara kita yaitu Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Tempat kelahiranku dan tempat tinggalku yaitu Pemalang. Mudah-mudahan Pemalang semakin maju dan jaya. Amin ya robbal alamin. Pemalang merupakan sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Purbalingga, sebelah timur berbatasan dengan Pekalongan dan sebelah barat berbatasan dengan Tegal. Nama Pemalang diperkirakan berkaitan dengan nama tokoh, kata dalam bahasa Jawa menunjukkan tempat, sedangkan Malang nama orangnya. Jadi Pemalang berarti suatu tempat yang dimiliki atau dikuasai Raden Djoko Malang. Berdasarkan data sosiohistoris sampai abad ke-19, keberadaan Pemalang dapat dibuktikan berdasarkan temuan pada masa prasejarah. Temuan itu berupa punden berundak dan pemandian di sebelah barat daya Moga, patung Ganesa yang unik, lingga, kuburan dan batu nisan di Desa Keropak. Selain itu bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur kebudayaan Islam juga dapat dihubungkan seperti adanya kuburan Syekh Maulana Maghribi di Kawadenan Pemalang. Kemudian Said Ngali, paman dari Sunan Ampel juga yang memiliki misi untuk mengislamkan penduduk setempat. Pemalang merupakan salah satu 14 daerah merdeka di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang pangeran atau raja. Dalam perkembangan kemudian, Senopati dan Panembahan Sedok Rapyak dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu Pemalang menjadi daerah vasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja vasal. Pemalang dan Kendala pada masa sebelum abad ke-27 merupakan daerah yang lebih penting dibandingkan dengan Tegal, Pekalongan dan Semarang, karena itu jalan raya yang menghubungkan daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah Mataram yang melintasi Pemalang dan Wiradesa dianggap sebagai jalan paling tua yang menghubungkan dua kawasan tersebut. Pada masa itu Pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional pada sekitar tahun 1575. Tokoh yang asal mulanya dari Pajang bernama Pangeran Benawa. Pangeran asal mulanya adalah Raja Jipang yang menggantikan ayahnya yang telah mangkat yaitu Sultan Adi Wijaya. Tetapi sayang sekali Pangeran Benawa hanya dapat memerintah selama 1 tahun. Pangeran Benawa meninggal dunia dan berdasarkan kepercayaan penduduk setempat menyatakan bahwa Pangeran Benawa meninggal di Pemalang dan dimakamkan di Desa Penggarit yang sekarang menjadi Taman Makam Pahlawan Penggarit. Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif yang mantap sejak Mangoneng. Pangonen atau Mangunoneng menjadi penguasa wilayah Pemalang yang berpusat di sekitaran Duku Oneng, Desa Bojong Bata pada sekitar tahun 1622. Pada masa ini Pemalang merupakan apanage dari Pangeran Purbaya dari Mataram. Menurut beberapa sumber Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijaksanaan Sultan Agung, seorang tokoh yang sangat anti-folk. Dengan demikian Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimpin, prajurit, pejuang dan pahlawan bangsa dalam melawan penjajah Belanda pada abad ke-27 yaitu perjuangan melawan Belanda di bawah Panji Sultan Agung dari Mataram. Menurut catatan Belanda pada tahun 1820 Pemalang kemudian diperintah oleh bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya. Pada masa ini Pemalang berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Suwargi atau Kanjeng Pontang, seorang bupati yang terlibat dalam perang di Ponegoro. Kanjeng Suwargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh, dan ketika perangkat berlangsung dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendala Doyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat diidentifikasikan sebagai makam Kanjeng Suwargi atau Rekso Diningrat. Dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823 sampai 1825 yaitu pada masa Bupati Rekso Diningrat. Catatan Belanda menyebutkan bahwa yang gigih membantu pihak Belanda dalam perang di Ponegoro di wilayah pantai utara Jawa hanyalah Bupati-Bupati Tegal, Kendala, Batang, tanpa menyebutkan Bupati Pemalang.
Keterlibatan Pemalang membantu Belanda ini dapat dikaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Rekso Diningrat hanya dicek secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825. Dan kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Rekso Diningrat bergabung dengan pasukan Diponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Rekso Diningrat. Pada tahun 1832 Bupati Pemalang yang bahu Rekso adalah Raden Tumenggung Sumonegoro. Pada waktu itu kemakmuran melimpah ruah akibat berhasilnya pertanian di daerah Pemalang, seperti padi, kopi, tembakau dan kacang. Dalam laporan yang terbit pada awal abad ke-20 disebutkan bahwa Pemalang merupakan afdeling dan kabupaten dari Karisidenan Pekalongan. Afdeling Pemalang dibagi menjadi dua yaitu Pemalang dan Randu Dongkal. Dan Kabupaten Pemalang terbagi dalam 5 distrik. Jadi dengan demikian Pemalang merupakan nama kabupaten dari bentuk birokratif kolonial yang berbau feodalistik menuju birokrasi yang lebih sesuai dengan perkembangan di masa sekarang. Sebagai suatu penghormatan atas sejarah terbentuknya Kabupaten Pemalang, maka pemerintah daerah telah bersepakat untuk memberi atribut berupa Hari Jadi Pemalang. Hal ini selalu untuk memperingati sejarah lahirnya Kabupaten Pemalang, juga untuk memberikan nilai-nilai yang bernuansa patriotisme dan nilai-nilai heroisme sebagai cermin dari rakyat Kabupaten Pemalang. Penetapan hari jadi ini dapat dihubungkan pula dengan tanggal pernyataan Pangeran Diponegoro mengadakan perang terhadap pemerintah kolonial Belanda, yaitu pada tanggal 20 Juli tahun 1823. Namun berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari tahun 1575 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Pemalang. Tahun 1575 diwujudkan dengan bentuk Surya Sengkolo Lumuding Sabdo Wangsiting Gusti, yang mempunyai arti harfiah kearifan, ucapan, sabdo, ajaran, pesan-pesan Tuhan dengan mempunyai nilai 5751, sedangkan tahun 1496 diwujudkan dengan Candra Sengkolo, Tawakal Ambuko Wahananing Manunggal, yang mempunyai arti harfiah berserah diri, membuka sarana, wadah alat untuk persatukan menjadi satu dengan mempunyai nilai 6941. Adapun sesanti Kabupaten Pemalang adalah Pancasila Kolaka Panduning Nagari, dengan arti harfiah 5 dasar negara, daerah dengan mempunyai nilai 5751. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita asal-usul Kota Pemalang. Nantikan cerita kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.